Tidak banyak orang yang tahu bahwa istilah kepo yang populer sering digunakan berupa singkatan dari sebuah penjelasan knowing every particular object, mengenali hal-hal atau objek-objek yang kecil yang secara khusus dari orang lain. Istilah kepo seringkali dikenakan kepada orang yang mau tahu saja urusan-urusan orang lain, sampai hal-hal yang kecil dan sedetil-detilnya. Memang di dalam hidup kebersamaan dan bersahabat, saling memperhatikan, tidak jarang orang lalu kemudian di dalam rangka memperhatikan itu ikut mengurusi urusan orang lain. Dan karena bersosialisasi juga bisa muncul pembandingan diri dengan orang lain. Dan saat membandingkan diri dengan orang lain dan mengurusi urusan orang lain, serta menguji orang lain, akhirnya yang didapati adalah bahwa seseorang merasa diri lebih baik dari orang lain atau minder merasa diri lebih rendah dari orang lain. Mengurusi urusan orang lain sebenarnya bukan tabiat yang begitu baik, apalagi bila dilakukan begitu berlebihan. Bukan berarti kita tidak peduli atau tidak mau tahu akan apa yang dialami oleh orang lain, bukan begitu. Tapi saat mengurusi urusan orang lain secara berlebihan dan ada hal-hal yang memang tidak perlu kita urusi, pada saat itulah sebenarnya kita telah salah di dalam melangkah memperhatikan orang lain. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih di dalam rangkaian pertanyaan-pertanyaan Yesus setelah kebangkitannya. Kali ini terjadi sebuah percakapan dengan Simon Petrus kembali, tetapi diawali dengan pertanyaan Simon Petrus yang mempertanyakan tentang Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus yang disebutkan sebagai murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Ayat yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25. Saya bacakan dari versi Alkitab yang terbuka. Petrus menoleh dan melihat murid yang sangat dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Dia adalah murid yang duduk dekat dada Yesus pada perjamuan malam dan bertanya, "Tuhan, siapakah orang yang akan mengkhianati Engkau itu?" Ketika melihat dia, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia?" Yesus menjawab, "Seandainya aku mau dia tetap hidup sampai aku datang kembali, apa urusanmu? Kamu ikutlah aku." Kemudian perkataan Yesus ini tersebar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati, melainkan hanya berkata, "Seandainya aku mau dia tetap hidup sampai aku datang kembali, apa urusanmu?" Dialah murid yang bersaksi mengenai semuanya ini dan telah menuliskan semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih ada banyak hal lain lagi yang telah Yesus lakukan yang jika dituliskan satu persatu, aku rasa seluruh dunia ini pun tidak akan cukup untuk semua kitab yang harus ditulis itu. Pertanyaan Yesus selanjutnya ini adalah sebuah pertanyaan yang lebih bersifat teguran kepada Simon Petrus yang baru saja usai dialog mereka mengenai apakah engkau mengasihi aku. Kali ini Petrus bertanya tentang Yohanes, salah satu murid Yesus itu. Pada saat itu memang ada berita yang beredar bahwa salah satu murid Yesus itu, yaitu Yohanes, tidak akan meninggal sampai Yesus datang kembali. Lalu ketika Petrus menanyakan tentang hal itu, Yesus memang menjawab dengan sebuah teguran. Petrus yang memang terkenal vokal dan seringkali mudah berbicara tanpa berpikir panjang,
Terkesan sekali bagaimana Petrus itu begitu mengurusi dan kepingin tahu tentang nasib dan kehidupan Yohanes di kemudian hari, karena diberitakan dia tidak akan mati sampai Yesus datang kembali. Yesus menegur dengan cukup tegas dengan mengatakan, kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, "If I want him to remain alive until I return, what is that to you?" Jika saya ingin dia tetap hidup sampai saya kembali, apa urusannya dengan kamu? Yesus sebenarnya ingin mengarahkan Petrus waktu itu untuk supaya tidak perlu tahu mengenai hal itu, karena memang itu adalah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Walaupun memang sejarah gereja mencatat bagaimana Yohanes tidak seperti murid-murid lain yang mati secara martir, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan mengalami penglihatan atau visi tentang masa depan, tentang akhir zaman yang tercatat di dalam kitab Wahyu. Dan memang pada faktanya, Yohanes pun meninggal pada masa tuanya di kota Efesus. Dan ini menegaskan lagi bahwa tidak ada berita bahwa Yohanes tidak akan mati. Tetapi Yesus menegaskan atau menekankan kepada Simon Petrus untuk supaya tidak mengikuti urusan-urusan orang lain atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi sebelumnya terjadi percakapan tentang mengasihi antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Namun kali ini Yesus mengatakan, itu bukan engkau yang harus mengurusi nasib orang lain. Pikirkanlah dirimu sendiri. Yesus seolah berkata demikian. Dan dia katakan tegas dengan sebuah statement, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus ingin membuat Petrus untuk terfokus utamanya kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Dan berarti kalau mengikut Tuhan tidak perlu mengurusi urusan orang lain atau membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mengurusi dan menguji diri sendiri di hadapan Tuhan tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Inilah pesan yang penting di balik pertanyaan yang berupa teguran Yesus kepada Petrus. Senada pula dengan surat Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ayat ini seperti mengkonfirmasi tentang apa yang menjadi teguran Yesus kepada Petrus, untuk supaya Petrus belajar mengurusi diri sendiri dan menguji diri sendiri, supaya tahan uji. Bila tidak, maka sebenarnya salah fokus atau arahnya menjadi tidak kepada Tuhan semata, namun kepada hal-hal yang remeh, hal-hal yang sekunder yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Tuhan ingin mengajarkan lewat pertanyaannya ini yang merupakan teguran kepada Simon Petrus, untuk supaya setiap kita juga sebagai orang percaya bisa tetap berfokus kepada Tuhan yang mulia. Karena kemuliaan kita diberikan karena kita melayani Tuhan yang mulia, bukan karena kita membandingkan dengan orang lain, bukan karena kita mengurusi urusan orang lain. Kebahagiaan kita pun terjadi karena kita berbahagia melayani Tuhan yang mencintai kita, bukan membandingkan orang lain yang kurang bahagia di hadapan Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan yang juga personal kepada setiap orang percaya, termasuk kita hari ini, untuk bisa terfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya pada saat kita terfokus kepadanya, kita terus-menerus bisa memeriksa diri, mengurusi dan menguji diri sendiri di hadapan Tuhan. Apakah sungguh hidup kita sudah sepadanan dan sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus? Inilah yang menjadi panggilan kita. Karena itu, tetaplah belajar untuk menyelidiki diri di hadapan Tuhan, mengurusi diri sendiri, dan menguji diri sendiri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Selamat mengikut Dia. Amin.